miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Inggris. Oke, apa yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari literasi bahasa Inggris? Sebelum kita fokus sama pembahasan soal, kita fokus dulu sama basic reading itu sendiri. Nah, soal dalam UTBK akan selalu berupa soal reading dan multiple choice. Meskipun di tahun ini dengar-dengar ada penambahan soal essay, tapi kita belum tahu konsepnya bagaimana. Jadi kita akan fokus dulu sama soal-soal yang berhubungan dengan soal multiple choice. Oke. Secara garis besar, reading kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar sesuai dengan bentukan paragraf yang dia bikin. Pak Afid sebutkan yang pertama kita sebut saja sebagai common text ya, teks-teks umum. Teks umum itu maksudnya apa? Teks yang paling umum muncul, dan ini teks-teks ini nanti muncul di UTBK. Bisa dalam jenis apa ini? Explanation, discussion, exposition, descriptions. Teks-teks ini sering kali muncul dalam bentuk UTBK, termasuk juga dalamnya teks-teks bentuk research, atau biasanya kita bilang dengan jurnal atau study. Itu ya. Teks-teks ini nanti akan muncul dan kita anggap mereka adalah teks dalam bentuk common. Nah, dalam bentuk common itu teks terdiri pada 3 poin utama. Yang pertama muncul adalah opening, pembukaan. Opening itu sama dengan introductory paragraph. Di mana di introduction nanti kita bisa menemukan topik plus limit, batasan dari topik itu sendiri. Atau kalau kita nggak menemukan limit dari topik tersebut, kita bisa mencari informasi yang lebih spesifik tentang topik itu apa. Jika nggak ada, ya kita skip saja. Oke. Yang kedua adalah konten. Konten itu isi. Nah, isi itu menjabarkan apa yang dikenalkan di topik tadi. Topiknya apa sih? Topiknya misalnya A. Wah, gitu kan. Berarti contents itu menjabarkan A itu apa saja, apa yang perlu dibahas dari topik A itu sendiri. Nomor 3, yang terakhir adalah closing. Nah, closing ini berisi conclusion biasanya atau recommendation. Conclusion recommendation ini meng-highlight apa yang ada di konten. Jadi kalau sebenarnya kalau kita disuruh untuk membaca teks, yang paling bisa kita baca adalah teks di awal, paragraf pertama. Kalau misalnya belum paham, baca paragraf terakhir. Hanya 2 itu saja. Perlu nggak teks dalam literasi bahasa Inggris itu kita baca? Kalau teksnya tidak perlu kita baca. Kenapa? Karena kita bertarung melawan waktu. Kalau kita baca teksnya, takutnya nanti kita terlalu asik untuk mencoba memahami teksnya dan waktunya habis, gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan teknik apa nih? Scanning. Scanning itu membaca tepat nih, baca cepat. Nah, tapi sistem scanning ini membaca cepat dengan fokus kepada apa? Fokus mencari topiknya. Topik dari teks itu apa sih? Nah, scanning ini Pak Afid anjurkan untuk dilakukan sebelum membaca soal. Jadi kalau soal literasi umumnya kita membaca soal dulu baru kita cross checkin ke dalam ke dalam teksnya. Tapi di teks literasi bahasa Inggris Pak Afid anjurkan untuk mencari topiknya dulu. Caranya bagaimana? Mencari topik dengan membaca
paragraf pertama. Meskipun nggak selamanya ya, nggak selamanya topik itu muncul di paragraf pertama. Atau kadang-kadang muncul di paragraf pertama tapi hanya sekedar implisit atau sesuatu yang belum terlalu jelas. Gitu. Tapi baca dulu paragraf pertama pakai sistem apa? Sistemnya sama seperti kita mencari main idea. Baca kalimat awal maupun kalimat akhir dari paragraf pertama. Terus kita simpulkan mana kira-kira paragraf pertama atau paragraf terakhir lah kalimat pertama atau kalimat terakhir lah yang menjadi topik nantinya. Nah, di sini Pak Hafid kasih contoh. Kita cari contoh dari paragraf yang tidak muncul topiknya di paragraf pertama. Muncul tapi dia secara eksplisit, secara tidak langsung muncul di situ. Contoh di sini, ini teks jenis history ya. Dia akan sedikit berbeda. Kalau kita lihat di paragraf pertama, Chinese scientist has been playing with saltpeter, bla 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 bla, in medical compound for centuries, bla 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 bla, thought mixed with sulfur and charcoal. Nah, di sini titiknya di sini nih. Wait a minute. Oke, titiknya di sini. Nah, titik itu berarti dia adalah kalimat. Titik kedua ada di sini. Nah, ada dua kalimat di sini. Di dua kalimat ini dia hanya menceritakan tentang kegiatan Chinese scientist, ya kan? Bla bla bla, belum ada ininya. The result, bahkan di resultnya pun dia cuma bilang the result was a mysterious powder. Cuma itu saja. Berarti kita bisa simpulkan bahwa mysterious powder ini adalah topik utamanya. Problemnya adalah apakah mysterious powder itu punya nama asli atau tidak yang bisa saya sebut. Cara kalau misalnya kalian ketemu teks semacam ini atau kalian belum bisa menentukan topik utamanya di kalimat semacam ini, kita bisa screening lagi paragraf kedua maupun paragraf 3. Tapi nggak harus kalimat awal, kalimat akhir. Baca saja kalimat awal. Nah, di kalimat awal biasanya akan muncul subjeknya. Gunpowder di situ, gunpowder di situ. Berarti bisa kita simpulkan bahwa gunpowder adalah topik dari teks ini. Perlu nggak kita cari limit? Perlu nggak kita cari informasi spesifik dari ini? Karena dia tidak muncul di paragraf pertama, tidak wajib. Terutama untuk teks-teks jenis histori semacam ini. Nah, maksudnya apa? Nanti akan kita bahas. Karena histori nanti ada jenis teksnya sendiri. Sorry. Oke. Contoh lain, di sini ada teks lain. Nah, ini juga nih. Ada kata-kata pigeon have been taught to recognize human facial expression. Ada koma di situ ya. Kalau koma berarti dia belum menjadi kalimat. Nah, kalimat itu sampai titik. Pigeon have been taught to recognize human facial expression. Upsetting long-held belief. Nah, ini ternyata berlawanan dengan kepercayaan yang seringkali ada di zaman dahulu. Apa kepercayaannya? That hanya human had evolved the sophisticated nervous system to perform such feats. Bahwa hanya manusialah yang punya saraf-saraf yang sangat-sangat canggih untuk bisa melakukan itu. Yaitu apa? Recognize human expressions. Gitu. Meskipun di kalimat di kalimat terakhir dikasih tambahan juga, their achievement does not suggest, of course, the pigeon had any idea of humans expression means gitu. Meskipun tentunya si pigeon tadi nggak tahu sama sekali nih maksud dari ekspresinya itu apa, tapi dia paham, ekspresi A, ekspresi B, ekspresi C. Kalau ini ekspresinya ekspresi marah, tapi dia nggak tahu marah itu maksudnya bagaimana, gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana kita mencari topik yang ada di sini. Oke, di sini topik utamanya adalah di kalimat pertama. Kenapa? Karena their achievement, kata-kata their achievement di sini merujuk kepada ini tadi, recognize human facial expression tadi. Oke, kita kembali ke tema yang akan kita bahas.
Kita kembali ke sini tadi. Oke, good. Oke, kita kembali sini. Jadi, untuk di awal kali sebelum kita mulai membaca soal, Pak Afid anjurkan tetap screening saja, di screening saja. Baca simpel saja, fokuskan saja sama subjek dan predikatnya, subjek dan kata kerja. Atau kalau ada objek, fokus juga dengan objeknya. 3 kata itu yang difokuskan. Kemudian kalian tentukan topiknya yang mana. Emang butuh latihan, tapi kalau misalnya udah terbiasa akan lebih cepat nantinya. Oke, yang kedua kita bisa menggunakan teknik apa ini? Kita bisa menggunakan teknik skimming. Nah, ini teknik yang sering kita gunakan dalam mengerjakan soal reading. Apa itu teknik skimming? Kalau scanning tadi membaca cepat, fokus pada pencarian topik di paragraf pertama, sedangkan skimming itu fokus on keywords, kata kunci. Kata kunci ini munculnya di mana? Jelas kata kunci munculnya di questions atau di options. Bisa muncul di pertanyaan atau di pilihan jawaban. Biasanya kalau muncul di pilihan jawaban ini soal-soal jenis true or false. Karena soal jenis what is correct, what is incorrect, except, kayak gitu-gituan ya. Itu jelas kalian tidak perlu langsung membaca teksnya, tapi baca dulu pilihannya baru kita cross-checkin. Muncul tidak di dalam teksnya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita menentukan apakah kata itu tepat menjadi keyword atau tidak. Keyword itu bisa kita bagi menjadi macam-macam. Yang pertama, keyword yang paling mudah. Jadi gini, kalau kita mencari keyword, carilah keyword yang tidak berubah di soal, di option dengan yang di teks, gitu ya. Berarti apa yang tidak berubah? 1, number. Numbers itu tidak berubah. Jadi kalau di teksnya itu tahunnya 1979, berarti di soalnya juga pasti 1979. Oke, kita cari contoh lagi dari situ. Contohnya Pak Afid ambilin dari yang sini-sini lagi. Ini contoh dari tryout yang kalian lakukan di mana namanya, di hari Jumat lalu. Contoh yang number ya, number. Wait a minute. Number. Number, mana number yang berhubungan dengan angka? Nah, ini. Teks biografi ini berhubungan dengan angka. Muncul what happened in 1982. Sorry. Aktifkan dulu. What happened in 1982? Apa yang terjadi tahun 92? Tinggal cari 1982. Tinggal cari 1982. Kita baca sih. Berarti bapaknya, ya kan? Bapaknya Barack Obama itu died in automobile accident in 1982. Berarti bapaknya meninggal. Jelas itu pasti sama. Kemudian kayak gini, yang lain lagi nih, contohnya nih. When did Barack Obama graduated from high school? Pilihannya semuanya pilihannya semuanya adalah angka. Lagi kan akan mudah. Tinggal topiknya adalah high school, ya toh. Kita cari high school di atas. Dan kita tentukan nih. High school tahunnya 1979. Berarti jawabannya ada di sini. 1979. Ini contoh dari keyword yang berupa angka. Jadi kalau angka tidak akan berubah, itu paling enak ya. Bisa tanggal, bisa tahun, bisa jumlah, bisa macam-macam. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan angka. Oke. Wait a minute. Kita masukkan lagi formatnya. Oke, yang kedua, apalagi yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah name. Nama-nama itu tidak berubah.
Kalau Pak Afid bilang nama yang nggak berubah apa? Berarti nama tempat, nama kota, nama orang itu nggak akan berubah. Nama ya, bukan wujud bendanya. Contohnya misalnya kata-kata semacam school, house, itu mungkin saja nanti akan dirubah di atasnya menjadi kata yang berbeda. Tapi kalau misalnya nama Surabaya, Barack Obama kayak tadi kita bisa lihat di atasnya Barack Obama gitu kan. Pigeon muncul di atas juga pigeon, tapi pigeon itu bukan nama, dia itu jenis. Kalau jenis biasanya bisa dirubah karena siapa tahu pigeon punya kata lain, misalnya swallow misalnya gitu kan ya. Ternyata di teksnya tulisannya swallow, di soalnya tulisannya adalah pigeon misalnya. Contohnya ya, kita ambil contoh lagi nih dari teks yang sebelah tadi. Mana tadi contohnya? Oke, contohnya di mana tadi? Wait a minute. Sorry. Nah, contohnya sini nih. Soal di sini contohnya. Di sini kita lihat nih di soal, if Charles Darwin could have seen the result of the experiment, his most probably response would have been. Di sini muncul kata-kata Charles Darwin. Berarti kita tinggal langsung fokus di atas dengan kata-kata Charles Darwin. Baru kita baca kalimatnya yang berhubungan dengan Charles Darwin. Dia bilangnya apa? None of this work would come as any surprise. Aktivitas ini tidak akan mengejutkan bagi Charles Darwin. Kenapa? Karena dia memiliki opini bahwa hewan itu berevolusi sampai mereka memiliki kemampuan seperti manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu sesuatu yang nggak mengejutkan, sesuatu yang nggak mengherankan bagi si Charles Darwin. Berarti kalau Charles Darwin ketemu dengan eksperimen ini, apa yang dia lakukan? Kan soalnya begitu. Apa yang akan dia lakukan? Berarti jawabannya adalah agreement. Dia setuju. Kenapa? Karena sesuai, ya kan? Nggak surprise. Kenapa nggak surprise? Ya tadi, karena emang dia nggak terkejut dong. Itu sama dengan opini dia. Apakah amused? Apakah dia terheran-heran? Ngapain terheran-heran? Wong opininya sama dengan opini dia. Apakah dia reject? Tidak. Kata-kata reject sama rebuttal itu bersinonim. Jadi dia ditolak. Dia nggak akan mungkin bisa dipilih. Jadi kalau ada dua pilihan yang sama, selama itu bukan multi jawaban benar, gitu ya. Jadi dua jawaban yang sama, dua jawaban bersinonim itu dianggap salah. Nggak mungkin. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Oke, di sini ya. Jadi cari keywordnya ya. Keyword kita bisa cari dari questions, cari dari question atau dari option. Lagi-lagi di sini kalian bisa fokuskan kemana nih? Yang paling mudah coba dilihat subjek atau dilihat objeknya. Atau langsung fokus sama kata-kata ini di numbernya atau di namanya. Dan keyword yang ketiga ini yang paling sulit, yaitu cari kata-kata yang unik. Unik itu kata-kata yang mungkin bisa kalian rujukkan. Oh, kira-kira ini kata-katanya. Dan itu biasanya munculnya di sini-sini. Subjek sama objek tadi. Cari dari subjek atau objeknya yang ditanyakan di situ. Itu untuk di cross-checkin ke dalam teksnya. Tapi di sini kita harus hati-hati nih. Kenapa? Biasanya soal UTBK itu menjebak. Apa yang ada di pertanyaan biasanya bersinonim dengan apa yang ada di atas. Jadi kalau misalnya ditanyakan tentang worker di situ, belum tentu di atas juga tulisannya worker. Mungkin tulisannya bisa labor, tulisannya bisa officer gitu. Jadi ketika kalian sudah menentukan bahwa itu sebagai kata unik atau sebagai kata kunci untuk kalian rujuk ke dalam teksnya, suka nggak suka di kepala kita harus memiliki cabang sinonim. Kira-kira kata-kata ini bisa digantikan dengan kata yang lain apa ya. Jadi ketika kita mau cross check, kita mau skimming, kita hanya fokus sama kata itu, ya ada beberapa opini di kepala kita gitu ya. Dan ingat, skimming jangan dibaca. Skimming hanya fokus dengan kata-kata yang dicari. Kayak tadi Charles Darwin. Dilihat aja paragraf pertama, di screening saja lebih cepat. Oh, skip. Charles Darwin nggak ada. Ternyata Charles Darwin munculnya di bawah, gitu kan ya.
atau tahun kayak tadi 1918, 1918 mana ya? Oh, muncul di sini. Jadi langsung kita aja, jangan dibaca kalimatnya. Ketika sudah ketemu kata kuncinya baru boleh dibaca kalimatnya. Oke. Jadi tadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Yang pertama fokus dulu sama paragraf pertama. Gunakan teknik scanning, ya kan? Membaca cepat untuk mencari topiknya. Jika tidak dapat, langsung skip saja di soal, gitu ya. Yang kedua, baru kita bisa menggunakan cara apa? Skimming, yang fokus kepada fokus kepada keyword. Berarti baca soal dulu. Pertama, baca paragraf pertama, di scanning, cari topiknya, baru habis itu baca soal, cari keywordnya. Oke ya. Loh Pak, nanti kalau misalnya aku baca soal cari topik, ternyata soal pertama tidak ada hubungannya sama topik, bagaimana? Nggak masalah, minimalnya gini. Logikanya kalau kita sudah tahu topiknya, kita itu berangkat perang sudah punya senjatanya. Gitu ya, sudah punya senjata. Kira-kira mau ngapain nih? Gitu. Kira-kira kita mau ngapain nih ya? Gitu kan. Jadi lebih enak nantinya. Oke, kita sekarang fokus sama soal-soal yang kemarin dibagikan oleh Pak Hafid. Di tahun kemarin itu muncul jenis soal yang semacam ini nih. Pak Hafid nyebutnya adalah soal Twitter, gitu kan ya. Di mana di situ ada orang, kemudian ada komennya di situ. Ya, di sini ada beberapa opini dan biasanya enaknya selalu diawali oleh paragraf awal ya. Opini di awal yang bertanya tentang tema-tema tertentu. Jadi ini berisi apa ini? Opening nih. Dan dia pasti dalam bentuk question. Nah, coba kalau nggak percaya kita coba lihat nih sini, ya kan? Di sini muncul pertanyaan. So, should competition be moderated in school? Temanya adalah competition, kemudian topiknya apakah harus dimoderasi? Dimoderasi itu apa? Artinya dikontrol atau dituntun oleh pihak sekolah. Jadi fokusnya di sekolah ya, tidak fokus di rumah, gitu, atau di lingkungan rumah. Jadi ini fokusnya apakah kompetisi itu harus dikontrol atau dimoderasi oleh pihak sekolah. Nah, ketika kalian menemukan teks semacam ini dalam model kotak-kotak semacam ini, yang Pak Hafid anjurkan adalah kita screening dulu. Screening apa? Screening paragraf-paragraf di bawah, kita cari temanya, apakah dia bernuansa positif atau bernuansa negatif. Maksudnya gimana? Teks jenis ini jelas masuk jenis teks discussion. Di mana teks discussion itu memiliki dua sisi, pro dan kontra. Gitu. Contoh, yang pertama nih ya, Ardilo dia bilang apa? Efficient bird cannot compete. Mereka itu tidak bisa berkompetisi. Berarti secara nggak langsung dia tidak setuju. Dia tidak setuju bahwa bahwa kompetisi itu wajib dimoderasi sama sekolahan. Nggak perlu ada yang namanya kompetisi di sekolah. Kenapa? Karena satu siswa dengan siswa lain tidak bisa dibandingkan. Gitu. Jadi ngapain ada kompetisi kan gitu, dia nggak setuju. Competition part of life. Nah, Muhaddas ini enak bahasanya. Kompetisi itu bagian dari hidup. Tapi dia bilang apa? No one can moderate or control competition. Nggak ada yang bisa memoderasi atau mengontrol kompetisi itu. Berarti dia juga nggak setuju adanya moderasi atau controlling kompetisi di sekolah. Mungkin akan ada kompetisi tapi nggak wajib untuk dimoderasi, maksudnya gitu. Berarti nuansanya negatif. Dia nggak setuju dengan opini moderasi kompetisi sekolah. Haris Kumar, dia bilang apa? Competition plays a major role in shaping a student personality. However, ada kata however nih, too much of it is bad. Nah, dia setuju dengan moderasi,
Dia setuju dengan kompetisi, tapi jangan terlalu banyak. Otomatis dia butuh apa? Dia butuh moderasi. Berarti dia setuju dengan moderasi. Kan gitu. School can't keep children away from competition. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya kompetisi. Ini opininya sama nih si Lexi sama si Mohades bahwa competition part of life. Tapi di sini ya, di sini dia bilang school and teacher take responsibility to explain children to mean healthy competition. Healthy competition berarti harus ada moderasi juga dikontrol oleh sekolahan. Kalau si Mohades tadi bilangnya bahwa nggak ada yang bisa memoderasi, wong itu hal yang umum kok, harus ngapain dimoderasi kan gitu. Yang terakhir, Deep Kushik bilangnya apa? Nah, competition is one way to good track the performance, gitu kan ya. Berarti only shares competition, berarti dia setuju kalau dimoderasi di sekolahan. Di sini ada 3 jawaban positif dan 2 jawaban negatif. Who suggests moderation in school competition? Nah, moderating, yang setuju dengan moderating school kan, tapi fokusnya apa? Healthy one, gitu kan ya. Berarti kan pilihannya antara Haris Kumar, Lexi, sama Deep Kushik. Ketika kita mengawali dengan mencari positif negatif tadi, itu akan mempermudah menjawab soal yang berhubungan dengan tema tertentu. Ada soal yang berhubungan dengan tema negatif, ada soal yang berhubungan dengan positifnya. Gitu, oke? Di sini karena fokus sama positif saja, berarti kita cari Haris Kumar, Lexi, atau Deep Kushik yang memiliki tadi healthy competition tadi. Si Lexi, jawabannya yang B. Persis, sinonim antonim. Oh ya, soal sinonim antonim, suka nggak suka, kategorikan saja dia kepada soal bonus. Kenapa Pak Fit bilang soal bonus? Karena dia tergantung kepada ini nih. Kalau kalian tahu occur apa, remain apa, continuous apa, prevail apa, stage apa, boleh lanjut kepada mengerjakan soalnya. Tapi kalau tidak, ya sudah wes, baca bismillah, pilih menurut jawaban yang menurut kalian benar. Gitu ya. Jangan hanya fokus sama soal sinonim antonim di mana kalian kurang banget kosakata di situ. Oke, di sini langsung saja jawabannya adalah yang continuous karena proses itu sama dengan melanjutkan. Lanjut. What is the tone of the thread regarding the school competition? Kalau ketemu dengan kata-kata tone semacam ini, pilihlah jawaban yang paling positif. Biasanya begitu. Dalam teks like biasanya jawaban yang paling positif. Tapi di sini masalahnya ini teks jenis discussion. Discussion itu punya 2 posisi. Ada positif, ada negatif. Berarti tone si penulisnya dia tidak fokus sama negatif saja, tapi dia juga fokus sama positifnya. Dia seimbang idenya. Jika seimbang, jawablah yang objektif. Okay. Whose opinion is related to agreement toward moderation. Nah, ini agreement tapi toward moderation. Berarti yang positif-positif tadi. Berarti kita tinggal cari antara Haris Kumar, Lexi sama Deep Kushik. Di sini yang muncul adalah Haris Kumar sama Lexi. Oke. Mudah ya kalau ini ya, karena ini sama. Jadi nomor 4 ini sama dengan yang nomor 1. Cuma dia disuruh mencari yang moderasi secara umum. Nomor 1 fokus yang di healthy competition. Oke, next. Nah, teks selanjutnya ini teks yang agak nyebelin. Kenapa? Karena satu teks saja kadang-kadang kita pusing. Nah, di sini kita disuruh membandingkan 2 teks. Tapi begini, jika nanti ada soal yang membandingkan 2 teks di kepala kita langsung berpikir apa? Berpikirnya begini. Kalau 2 teks itu disandingkan berarti pasti ada persamaan. Dan juga jika ada persamaan, kenapa mereka dibandingkan? Nggak dijadikan satu teks karena pasti ada perbedaan, kan gitu. Jadi yang logikanya kita tinggal cari persamaannya apa, perbedaannya apa. Gimana cara nyarinya? Kita baca dulu paragraf pertama. Gitu. Untuk mencari tahu tema, topik dari yang dibahas di keduanya. Kita lihat paragraf pertama, teks pertama. Di tahun 2010, in 2000 research estimate 8 billion kilogram of plastic enter the ocean. Wes gini aja nih. In single year. Dari kalimat ini saja bisa kita simpulkan secara langsung kan bahwa apa? Bahwa ada kata-kata plastik di sini. Dan plastik itu masuk di
samudra. Berarti ini problem. Problem apa? Problem yang berhubungan dengan plastik. Kita lihat di teks kedua. Plastic is everywhere and important to growth of many industries. Nah, ini plastik juga temanya. Berarti yang sama di paragraf 1 sama paragraf 2, dua-duanya membahas masalah plastik. Iya kan? Paham ya ini ya? Dua-duanya sama-sama membahas masalah plastik. Tapi kita cari perbedaannya apa? Kita lihat di paragraf kedua. Scientists at the University of California have invented, mereka sudah menemukan a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. Jadi di sini ada problem dengan plastik yang sudah memenuhi bumi kita ini, terutama yang ada di samudra, sampai-sampai bisa bikin sebuah pulau gitu kayaknya, di mana pulau itu lebih besar daripada Pulau Jawa, tapi pulaunya pulau plastik, berarti nggak bisa dihuni ya. Nah, di sini di teks pertama dia lebih fokus dengan apa? Bahwa ilmuwan itu membuat new plastik, di mana new plastik ini mengandung bahan-bahan yang biodegradable. Degradable itu bisa terurai, bio itu berarti dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Berarti kalau dia bisa terurai, dia juga bisa dikonsumsi oleh makhluk-makhluk yang ada di perairan atau di laut. Tidak berbahaya, gitu ya. Sedangkan di teks kedua, dia lebih fokus sama apa? Research-nya lebih fokus sama dengan recycling. Jadi plastik yang sudah ada itu bagaimana untuk recycle. Gitu. Jadi ada persamaannya sama-sama membahas masalah plastik, ya kan? Perbedaannya apa? Yang paragraf pertama, teks pertama itu membahas bahwa ilmuwan itu membuat plastik bentuk baru, gitu kan ya, dari bahan yang ramah lingkungan, bisa terurai. Dan teks kedua fokus kepada plastik tapi dengan recycling, berarti dibuat menjadi bentukan baru. Kalau kita udah punya opini itu, lebih mudah kita nanti mengerjakan soalnya. Kita lihat nomor 5 nih. Which of the following statement is opinion from text 1? Text 1 tadi plastik jadi masalah, tapi ada solusinya, yaitu membuat plastik jenis baru. Ya kan? Berarti jawabannya itu apa? Yang mana ya? Berarti new plastik. Yang E. Ya. Jadi di screening saja. Jangan dibaca secara totally, gitu ya. What is relationship between teks 1 sama teks 2? Nah, teks 1 sama teks 2 tadi relationnya apa? Kita bahas tadi ya. Persamaannya itu apa? Tentang plastik. Perbedaannya ada 2. 1, ilmuwan bikin plastik jenis baru. Yang kedua fokus sama recycle. Tapi dua-duanya fokus sama solving dari problem yang muncul di plastik, gitu ya. Coba kita lihat yang A. Teks 1 discuss about biodegradable, benar. Tapi di use in product explain teks 2, tidak, nggak ada hubungannya. Hubungannya cuma plastik saja dua-duanya. Teks 1 explain how biodegradable material can help improve recycle process in teks 2, tidak juga. Both text explain the scientists have done to provide plastic which do not harm, yang tidak berbahaya for environment. Jawaban yang C. Dua-duanya menunjukkan bahwa plastik itu menjadi item yang tidak berbahaya bagi environment, bagi lingkungan, dengan apa? Teks yang pertama dengan menciptakan plastik jenis baru, terus plastik yang sudah lama, yang sudah ada, bagaimana Pak? Disolusikan dengan teks kedua, yaitu dengan menggunakan recycle, diambil, diolah, dibentuk menjadi bahan yang baru. Gitu. Number 7. Based on the information from the two text, dari dua teks ya, which of the following will most likely happen in the future? Dua teks tadi sama-sama bilang bahwa plastik itu udah punya solusi, ya kan? Ada solusi dari plastik untuk masa depan. 1, dengan membuat plastik jenis baru yang ramah lingkungan. Yang kedua, dengan merecycle plastik yang sudah ada.
menjadi bahan yang baru. Berarti jawabannya yang apa untuk masa depan? There is no need to completely blend plastic. Nggak ada kewajiban bagi kita untuk menghilangkan plastik dari muka bumi ini di masa depan. Kenapa? Karena udah ada solusinya. Gitu ya. Oke, next. Teks ketiga, ini teks sejarah juga. Teks sejarah, kita baca dulu paragraf pertamanya biar tahu sejarahnya mulainya tentang apa sih yang dibahas gitu kan ya. Hanya fokus saja sama gitu-gitu. In Maya Civilization berarti kita fokus sama peradaban suku Maya. Peradaban yang pada zamannya itu sangat-sangat tinggi, sama dengan peradaban Egypt kuno, sama dengan peradaban di Ethiopia kuno, gitu-gituan ya. Peradaban-peradaban zaman dulu itu canggih-canggih katanya orang-orang ya. Di sini dia bilang, in ancient Maya civilization, kakao wasn't just for an elite. Di sini bisa kita simpulkan, tempatnya ada di Maya. Temanya apa yang dibahas? Kakao. Kakao itu adalah buah coklat, gitu kan ya. Wasn't, bukan hanya untuk kaum elit. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kakao itu untuk seluruh masyarakat, mau dia bangsawan, mau dia commoners, semuanya konsumsinya kakao. Kita lihat di paragraf terakhir, paragraf pertama kalimat terakhir, the finding suggests. Nah, ini juga history tapi masuk dalam sebuah penelitian. Muncul kata-kata finding. Finding itu artinya result di dalam penelitian. Jadi kalau ketemu kata-kata finding berarti dia resultnya, hasil dari penelitiannya. The finding suggests that contrary to previous thinking, berbeda dengan opini sebelumnya bahwa kakao itu cuma miliknya bangsawan, ternyata kakao was consumed in every social level of Maya society. Berarti temanya di teks ini bahwa pasti akan membahas masalah konsumsi atau penggunaan buah coklat di masyarakat suku Maya. Based on the trace of the cacao plant, bla 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 bla, the author would like to that cacao was for the elite. Nah, kalimat ini kan berkebalikan dengan kalimat yang ada di paragraf pertama tadi. Kalau paragraf pertama tadi kata-katanya adalah cacao wasn't. Jadi kalau dia bilangnya wasn't, berarti pasti jawabannya adalah agree. Jadi kalau di sini was, jawabannya adalah disagree. Sinonim dari disagree adalah refute. Gitu. Gitu ya. Enaknya di sini pilihan A, C, D sama E mungkin merupakan kata-kata yang umum kalian lihat. Jadi kalau kalian tahu beberapa kata yang berhubungan soal yang berhubungan dengan kosakata, ada kata-kata di pilihan yang kalian tahu, kalian bisa langsung match up, taruh di titik-titiknya itu, nyambung atau tidak. The author would like to explain that cacao was for the elite. Salah, kakao nggak hanya untuk orang elit, nggak hanya untuk orang bangsawan, gitu ya, di cross checking. Gitu. Okay, next. What is the relationship between paragraph 3 and 4 to the first paragraph? Jadi gini, kita main logika saja. Jadi kalau ada satu paragraf diikuti dengan paragraf yang lainnya, berarti bisa dikesimpulan bahwa dua paragraf ini menerangkan lebih lanjut dari paragraf pertama. Kemungkinan besar di sini itu fokus sama apa ini? Coba. To explore the extent of cacao which used in present Maya society. Berarti ini kan penjelasan. To identify the cacao, ini juga penjelasan. Ya kan? Penjelasan dari topik yang dibahas di paragraf pertama. Berarti lebih ke arah support. Lupa itu ada support lagi tuh di C itu. Tapi support example. Apakah sih ada example? Tidak. Tinggal fokus saja sama kata-kata dengan kata-kata for example atau for instance. Kalau ada dua kata ini di situ berarti jawabannya yang C. Kalau tidak ada berarti jawaban yang A, yang general saja, bahwa dia support saja. Next, number 10. One of the following word can be replaced the word currency. Currency itu adalah mata uang ya. Dia berhubungan dengan perdagangan, berhubungan dengan jual beli. Yang paling berhubungan dengan uang adalah koin. Udah itu jelas itu. Ini soal yang berhubungan dengan kosakata. Suka nggak suka harus paham di situ. Jadi Pak Afid anjurkan kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya terlalu
sedikit atau kurang gitu kan ya. Dan kalian pusing dengan ini, pilihlah jawaban yang menurut hati nurani kalian benar. Baca bismillah dulu tapi ya. Oh ya, ingat bahasa Inggris tetap harus paham 1-2 kata. Kalau tidak ada, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca doa, kemudian diklik. Ya, tetap harus dipilih mana yang sesuai dengan yang muncul di hati nurani. What is the main idea of the text? Kita nggak perlu baca teksnya lagi karena tadi kita udah oret-oret di pertama. Tadi main idenya tentang apa ini? Tentang kakao. Kakao di mana? Di suku Maya. Kenapa? Ternyata kakao digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat, all people. Kan gitu. Yang A, cacao was only consumed. Salah. The Mayan used cacao in ritual ceremonies. I don't care. Research shows that cacao was used by all level of Maya society. Ini kakaonya muncul, Mayanya muncul, all level of society-nya muncul, lapisan masyarakatnya muncul. Okay, next. It can be implied in the passage. Kalau ketemu soal-soal yang berhubungan dengan imply atau infer, sebenarnya mereka itu sama dengan soal true or false. Berarti kalau true or false yang perlu kita lakukan adalah membaca pilihannya dulu, baca pilihannya dulu baru di cross checkin. A. Cookery and housing cannot be used to track what level of society consumes cacao. Kita harus cross checkin. There is no information that the ancient Maya were familiar with the trades. Ini jelas salah. Karena no informasi, jelas salah. There has been study expanding which classes of Maya. Lah ini fokus sama topiknya. Mayanya muncul, which class? Which class itu maksudnya kelas apa? Maksudnya apa? Stratifikasial mana yang konsum kakao? Berarti jawabannya yang C. Karena sesuai dengan temanya. Apa temanya? Kakao di suku Maya dikonsumsi oleh seluruh orang. Which class? Kelas yang mana? Apakah kelas bangsawan atau kelas commoners? Ternyata seluruh aspek sosial. Oke, gitu ya. Next, teks keempat. Oke, kita baca teks keempat dulu. Kita baca paragraf pertamanya. Infertility is chronic health disorder bla 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 bla. Berarti temanya adalah infertility. Jelas ini. Apakah infertility itu? Lupa, aku nggak paham infertility. Wes, lanjut saja. Kita tinggal baca paragraf pertama kalimat terakhir. Loh, tiba-tiba muncul social media focus on infertility, may offer solidarity, infertility related information, provide support and social isolation. Loh, apakah teks ini bahas infertility secara general atau tidak? Ternyata di kalimat terakhirnya dia muncul social media nih. Dan kalau kita screening lagi paragraf kedua muncul Facebook, Instagram, di mana Facebook, Instagram itu merupakan sosial media. Paragraf 3, 7 women participated in the study, berarti penelitian yang berhubungan dengan apa? Peran sosial media terhadap penderita infertility. Ternyata di sini teks ini lebih fokus dengan apa? Lebih fokus dengan sosial media, peranan sosial media kepada penderita infertility. Fungsinya untuk apa? Untuk ini loh, solidarity, untuk solidaritas, untuk nyari informasi, provide support, untuk support, atau reduce social isolation. Jadi fungsi sosial media itu untuk mendukung para penderita infertility, gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan di paragraf pertama ini topiknya muncul bukan di kalimat yang pertama, tapi di kalimat terakhir, gitu. Oke, paham nih cara menentukan topiknya? Baca dulu, baru di screening lagi, ya kan? Berarti topiknya tadi apa? Sosmed membantu infertility. Membantunya positif atau negatif nih? Positif karena mereka mensupport. Nah, main idenya aja di sini nih. Oke, kita masuk ke soal sekarang. What topic is mostly like preceding? Nah, Pak Fit buat catatannya. Kalau ketemu dengan soal preceding, lawan katanya nanti following. Jadi ada soal yang jenisnya what topic is most likely following the text gitu ya. Kalau ketemu kata-kata preceding atau following, ingat baik-baik, preceding itu artinya before.
Following artinya after. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau ketemu soal preceding, baca paragraf pertama dan pastinya adalah kalimat pertama. Pasti. Wajib. Karena jawabannya ada di situ. Tapi kalau following the text, kebalikannya, baca paragraf akhir biasanya di kalimat akhir. Ini biasanya gitu ya, biasanya. Kalau biasanya berarti gini, kalau teksnya panjang, paragrafnya panjang, umumnya ada di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Tapi kalau kalimatnya cuma ada 2 atau 3 kalimat, biasanya dibaca aja semuanya kalimat di paragraf terakhirnya itu. Itu ya. Preceding the text tadi muncul di awal. Infertility is chronic health disorder. Berarti kemungkinan besar paragraf ini akan membahas masalah chronic disorder. Loh, kenapa nggak bahas infertility? Karena infertility dibahas di teks yang ini. Kalau ada teks sebelumnya, kalau ada paragraf sebelumnya, jelas dia akan fokus di chronic health disorder. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Okay, next. Which one of these is true according to the passage about social media in relation to the infertility? Tadi kita udah paham temanya tadi ya. Infertility, sosmed, ya kan? Berhubungan dengan infertility, tapi dalam bentuk positif. Oke, jadi ingat-ingat temanya kita sosmed, infertility, tapi hubungannya positif. Lah, bagaimana cara kita mencari jawaban di sini according to yang true and false macam ini? Fokus saja sama kata-kata sosmed sama infertility dulu. Kita buat eliminasi, kita elim kata-kata yang tidak mengandung kata-kata sosmed atau infertility. Di sini yang di satu tidak memiliki hanya sosial media saja, kedua ada sosial media, infertility-nya ada, yang ketiga ada sosial media, infertility-nya ada. Choice forum is merely influence bla bla bla, tidak ada, sosial medianya muncul bla 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 bla, nggak ada. Berarti pilihan jawaban tinggal yang B sama yang C yang memiliki unsur sosmed sama infertility. Terus kita baca nih, yang memiliki ide positif dari sosmed ke infertility itu apa? Coba yang B. Online social media is like a breathing space. Wah, sebagai ruang yang bisa orang untuk bernafas, get support, to get support, untuk mendapatkan support, iya kan? Atau vital information regarding infertility. Ini yang positif. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Yang C, ini ada kata-kata decrease. Decrease itu mengurangi. Berarti dia negatif. Berarti jawabannya yang B. Jadi gitu, kalian bisa fokus saja sama kata kuncinya sosial media infertility, gitu kan ya. Baru kita tentukan, kan tinggal ada 2 pilihan nih, B atau C. Memilih 2 itu kan lebih mudah daripada memilih 5 toh. Nah, kalau ada 2 pilihan semacam ini lebih enak nih, antara B sama C. Kita cari yang positif connection yang mana gitu. Oke, next. Which paragraph does the author mention the research design? Kalau ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan penelitian, research, study dan macam-macam, selalu cari kata-kata in this atau in the study atau in the research. Dan ini pasti. Dan ini pasti, ini kalau ditanyain paragraf-paragraf semacam ini, Pak Hafiz selalu bilang, kalau tanyain paragraf-paragraf ini yang berhubungan dengan research, itu cari kata-kata in this study atau in the research, atau in this research atau in the study, gitu. Kita lihat tadi, kita udah sekilas membaca tadi ya. Di sini in the study muncul di sini, berarti paragraf ketiga. Wes gitu aja. Pasti benar. Udah yakin deh sama Pak Hafiz. Oke, next. What is the best summary of the passage above? Best summary-nya jelas, kembali fokus sama apa? Sosmed sama infertility, hubungannya positif. Berarti yang mana ini? Berarti ini yang D. Sosial media, infertility-nya ada. Lifeline itu berarti pensupport untuk kehidupan bagi wanita-wanita yang struggle dalam
masalah infertility. Infertility itu apa? Mandul. Jadi bagi wanita-wanita yang tidak bisa memiliki anak karena divonis mandul, itu kita butuh nih support system. Kadang-kadang nih orang-orang terdekat kita tidak ada yang mensupport. Nah, seringkali kita bisa mendapatkan support itu dari mana? Dari sosial media. Oke. Jadi sosial media juga ada yang baik ya. Nggak selamanya sosial media itu buruk. Oke, teks terakhir sekarang nih. Teks kelima. Vitamin D deficiency is traditionally associated with the bone and muscle weakness. Ini tema utamanya ya. Berarti topiknya tentang apa? Vitamin D deficiency. Kekurangan vitamin D itu biasanya dulu itu dikenal dengan apa ini? Ini loh. Bone and muscle weakness. Kelemahan di muscle, otot ataupun di tulang. Tapi ini kan traditionally, kata-kata traditionally. Berarti yang modern itu kan pasti muncul yang baru. Nah, makanya ada kata-kata but in recent years. Ini kan traditional berarti ini old. In recent years berarti ini new. Berarti yang ini masih ada ditambah yang baru. Jadi but-nya di sini bukan menolak tapi menambah opininya. Karena diawali dengan kata-kata in recent years. A number of studies have shown a low level of vitamin may be bla 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 berhubungan dengan apa? Penyakit-penyakit yang lainnya, ada diabetes dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita menjawab nomor 17 the main idea, berarti yang ini vitamin D deficiency in both body is main cause of diseases. Yang tadi kan cuma berhubungan dengan bone sama muscle, tapi di tahun ini, di penelitian tahun-tahun sekarang ini, vitamin D deficiency berhubungan dengan banyak penyakit, terutama penyakit-penyakit yang kronis. Makanya vitamin D itu vitamin apa? Vitamin DD. Mepe awak di bawah sinar matahari. Oke. Nomor 18. Skin cancer sekarang. Skin cancer is believed to be the effect of titik. Tadi Pak Fit bilang tentukan dulu keywordnya. Di sini keywordnya skin cancer. Kenapa? Karena skin cancer di sini adalah subjek. Tadi Pak Fit bilang tentukan keywordnya biasanya muncul di subjek atau di objek. Kalau tidak ada, kalian bisa fokus di kata kerja atau di predikatnya. Skin cancer muncul di mana nih? Di sini nih skin cancer. A little bit of sunshine is good thing. Nah, ini katakannya gitu ya. Cahaya matahari kalau sedikit itu bagus. Kok ini jadinya ini tak ganti saja ini. Ya, gitu ya. A little bit of sunshine is good thing, but use a screen guard to guard against skin care is important. Artinya apa? Kalau sedikit itu bagus, tapi kalau kebanyakan itu jelek gitu. Berarti skin cancer itu dampak dari apa? Kebanyakan keterkena sinar matahari. Nah, segitu aja. Excessive exposure to sunlight gitu. Berhubungan dengan apa? Sunlight gitu. Sabun cuci piring. Paragraph preceding the text will probably discuss. Ini kembali lagi ke awal nih. Muncul kata-kata preceding. Masih ingat preceding tadi apa? Baca paragraf pertama, kalimat pertama. Tadi kalimat pertama berhubungan dengan apa? Pengenalan tentang vitamin D deficiency gitu ya. Vitamin D deficiency in traditional society. Berarti teks keseluruhan ini membahas masalah kekurangan vitamin D. Kemungkinan paragraf sebelumnya bahas apa? Berarti orang yang mengkonsumsi vitamin D. Kan positif dulu baru negatifnya gitu ya. Berarti jawabannya apa? Ini yang C. Kemungkinan besar membahas apa? Vitamin D and its benefit to our health. Vitamin D dan manfaatnya untuk tubuh kita. Kenapa nggak yang B, Pak? The danger or insufficient of vitamin D in human body? Karena ini dibahas di teks di atas. Jadi kalau ada paragraf sebelumnya pasti membahas selain vitamin D deficiency. Apalagi kalau kalian bahas yang B, yang C juga sama, ya kan? Yang E ini muncul di mana? Paragraf terakhir. Jadi dia bukan preceding, harusnya yang following gitu. Oke, next. For whom, the last ya, for whom the passage is intended. Intended untuk siapa? Karena vitamin D itu vitamin yang umum, berarti jelas teks ini dikhususkan untuk setiap orang secara umum. Oke,
Itu saja penjelasan singkat dari Pak Hafid tentang soal-soal yang muncul, dan ini hanya sebagian soal yang mungkin akan muncul di soal UTBK. Banyak tipe-tipe soal yang lainnya dan itu emang butuh latihan. Waktu kita tinggal sebentar, maksimalkan waktu itu untuk latihan-latihan soal. Tapi ingat, kalau nanti sudah mendekati masa-masa ujian, sehari atau 2 hari sebelum ujian, kalau bisa tutup dulu bukunya, istirahatkan otaknya. Jadi yang selama seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini kalian fokus dengan UTBK, saya minta Pak Hafid harap sehari minimalnya sehari sebelum kalian ikut ujian, istirahat toh. Otak kalian juga butuh istirahat. Lawan kalian itu adalah psikologi dan waktu. Jadi kalau kalian tidak tenang, otak kalian masih was-was, menjawab soal juga akan kesulitan. Jadi istirahatlah, ya, refreshing, lakukan apapun yang kalian suka. Nonton apa Pak? Siksa kubur sekalian biar bisa tobat. Jadi nanti pas waktu ngerjakan soal istighfar terus ya. Atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, shopping kek, drakor kek, baca komik kek, jalan-jalan kek. Kalau jalan-jalan Pak Hafid anjurkan di sekitar Solo saja ya, jangan sampai ke luar negeri, nanti nggak bisa ikut ujian tambahan. Oke, itu saja pesan dari Pak Hafid. Pak Hafid selalu mendoakan semoga kalian selalu sukses, diterima di kampus yang kalian idamkan, diterima di jurusan yang kalian impikan. Dan Pak Hafid yakin insya Allah semua siswa-siswi batik ini bisa lanjut di program studi di universitas selanjutnya di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Pak Hafid ucapan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. I'd rather be